Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan penyelesaian pekerjaan audit, opini audit, dan laporan audit. Adapun agenda bahasan pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai penyelesaian pekerjaan audit lapangan, lalu membahas mengenai peristiwa kemudian atau subsequent event, dilanjutkan dengan membahas mengenai pendapat atau opini audit, lalu membahas mengenai laporan audit bentuk pendek ataupun laporan audit bentuk panjang, dan diakhiri dengan bahasan mengenai laporan audit baku. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelesaian pekerjaan audit lapangan ini merupakan tahap akhir sebelum auditor itu menyusun laporan audit. Nah, pada fase ini, auditor itu memastikan bahwa seluruh bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan lapangan ini telah memadai, tepat, konsisten, dan cukup untuk mendukung opini audit. Nah, dalam proses penyelesaian ini tentunya meliputi serangkaian prosedur tambahan yang bertujuan untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin masih tersisa menjelang penyelesaian audit tersebut. Dan pada tahap ini biasanya dilakukan setelah semua pengujian substantif dan pengujian pengendalian ini selesai dilakukan oleh auditor. Adapun tujuan pada tahap penyelesaian audit lapangan ini yang pertama adalah memastikan bahwa tidak ada bukti yang terlewat dan seluruh area audit ini telah diperiksa secara memadai. Dan yang kedua adalah menilai apakah temuan audit ini konsisten dan tidak ada kontradiksi informasi dan bukti mendukung opini yang akan diberikan. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan prosedur analitis akhir guna menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, serta menilai going concern atau keberlanjutan usaha dan juga peristiwa kemudian atau peristiwa subsequent event dan kemungkinan salah saji material yang masih tersisa. Selain itu juga untuk meninjau kembali terkait dengan dokumentasi audit agar memenuhi standar profesional, dan yang terakhir yaitu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen perusahaan dan pihak governance mengenai temuan material, kelemahan pengendalian internal, dan adjustment yang signifikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan penyelesaian pekerjaan audit lapangan ini merupakan sebuah tahapan proses yang komprehensif yang dalam hal ini mencakup prosedur analitis, evaluasi resiko akhir, review dokumen, komunikasi dengan manajemen, dan penentuan opini. Nah, aktivitas ini memastikan bahwa auditor itu dapat memberikan opini audit yang berbasis bukti, objektif, dan sesuai dengan standar profesional. Nah, pada tahap ini, auditor itu memastikan bahwa seluruh prosedur itu telah dilakukan di mana bukti audit itu memadai dan tidak ada salah saji material yang tersisa.
Nah, dalam penyelesaian pekerjaan audit lapangan ini, ada beberapa aktivitas sebagai bentuk tahapan, yaitu yang pertama adalah melaksanakan prosedur analitis akhir, dan yang kedua adalah mengevaluasi peristiwa setelah tanggal neraca, dan yang ketiga adalah menilai kemampuan entitas dalam beroperasi secara berkelanjutan atau going concern-nya, dan yang keempat adalah melakukan evaluasi komitmen dan kontingensi. Dan yang kelima adalah memperoleh surat pernyataan manajemen. Dan yang keenam, melakukan review program audit dan kertas kerja audit. Serta yang ketujuh adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan dalam penyajian laporan keuangan. Lalu, tahapan berikutnya adalah komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, dan yang berikutnya adalah menyelesaikan judgement utama dan menentukan opini audit, dan yang terakhir adalah finalisasi dokumentasi dan administrasi audit. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam aktivitas penyelesaian pekerjaan audit lapangan. Pada tahapan awal dalam penyelesaian pekerjaan audit lapangan, yaitu melaksanakan prosedur analitis akhir, maka dalam hal ini dilakukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan dan memastikan bahwa tidak ada salah saji material yang tidak terdeteksi. Dan dalam tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah laporan keuangan ini konsisten dengan pemahaman auditor terhadap perusahaan. Nah, dalam prosedur analitis akhir ini meliputi yaitu membandingkan laporan keuangan dengan tahun sebelumnya, lalu menganalisis hubungan antar pos laporan keuangan dan menelusuri atau menginvestigasi fluktuasi signifikan dan hubungan yang tidak wajar yang ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan, dan melakukan evaluasi kewajaran terhadap rasio keuangan, di mana rasio keuangan yang mungkin mengalami perubahan signifikan. Dan jika terdapat fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan, maka dalam tahapan ini, auditor itu wajib melakukan investigasi tambahan. Dan tahapan yang berikutnya yaitu mengevaluasi peristiwa setelah tanggal neraca atau subsequent event review, di mana dalam hal ini auditor itu harus mengidentifikasi kejadian setelah tanggal neraca yang dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor ini wajib mengevaluasi peristiwa setelah tanggal neraca yang dalam hal ini memberikan bukti kondisi yang sudah ada atau mencerminkan kondisi setelah tanggal neraca. Nah, adapun aktivitas atau prosedur dalam mengevaluasi peristiwa setelah tanggal neraca ini yaitu meninjau notulen rapat direksi dan komite audit setelah tanggal neraca, serta melakukan wawancara dengan pihak manajemen terkait dengan peristiwa atau kejadian signifikan, dan menginformasikan transaksi besar yang terjadi setelah periode audit dan memeriksa laporan keuangan interim. Adapun tujuan dari mengevaluasi peristiwa setelah tanggal neraca ini adalah menentukan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau adjustment event atau pengungkapan terkait dengan peristiwa setelah tanggal neraca yang terjadi pada perusahaan tersebut. Tahapan berikutnya dalam penyelesaian pekerjaan audit lapangan adalah menilai kemampuan entitas beroperasi secara berkelanjutan atau yang berkaitan dengan going concern. Nah, dalam hal ini tentunya auditor itu menilai apakah terdapat keraguan signifikan atas kelangsungan hidup entitas. Auditor tentunya dalam hal ini mengevaluasi apakah perusahaan ini mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya minimal 12 bulan ke depannya.
Nah, proses dalam melakukan review tersebut untuk menilai kemampuan entitas dalam beroperasi secara berkelanjutan, yaitu dengan menganalisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan arus kas, lalu menilai risiko kebangkrutan, dan meninjau konflik litigasi atau risiko yang signifikan, serta menilai rencana perbaikan manajemen dalam menghadapi kondisi keuangan apabila terdapat kondisi yang meragukan, serta mengevaluasi dukungan pihak eksternal baik itu kreditur ataupun investor dan menilai kondisi eksternal lainnya yaitu terkait dengan kondisi ekonomi dan kondisi industri. Nah, tujuan dilakukan penilaian terhadap kemampuan entitas untuk beroperasi secara berkelanjutan ini tentunya adalah untuk menentukan apakah perlu paragraf penekanan atau bahkan modifikasi terhadap opini audit. Nah, jika terdapat keraguan signifikan, tentunya dalam hal ini auditor itu harus menambahkan paragraf penekanan pada laporan audit yang akan diterbitkan oleh auditor. Tahapan berikutnya dalam penyelesaian pekerjaan audit lapangan adalah melakukan evaluasi komitmen dan kontingensi, di mana kontingensi ini merupakan suatu keadaan atau peristiwa potensial yang mungkin terjadi di masa depan tetapi belum pasti, yang dalam hal ini memerlukan rencana antisipasi atau rencana kontingensi. Contoh misalnya kemungkinan bencana, tuntutan hukum, ataupun adanya gangguan bisnis. Nah, dalam hal ini, auditor itu harus memastikan bahwa semua kewajiban potensial itu telah diungkapkan, meliputi perkara hukum yang mungkin masih berjalan, kontrak jangka panjang, garansi produk, klaim, ataupun tuntutan hukum yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, auditor ini diharapkan melakukan konfirmasi kepada pihak lawyer atau penasihat hukum perusahaan. Apakah ada perkara yang masih berjalan atau ada tuntutan hukum terkait dengan perusahaan. Dan meninjau kontrak dan perjanjian jangka panjang serta mengidentifikasi klaim, garansi, ataupun sengketa hukum. Serta menilai probabilitas dan estimasi kerugian dan melakukan evaluasi kemungkinan dan estimasi adanya kerugian yang potensial. Nah, tujuan dari melakukan evaluasi komitmen dan kontingensi ini tentunya memastikan kelengkapan pengungkapan dan kesesuaian estimasi dalam laporan keuangan yang dalam hal ini tentunya mendukung terhadap opini audit yang akan diberikan oleh auditor dalam laporan auditnya. Adapun tahapan berikutnya dalam penyelesaian pekerjaan audit lapangan adalah memperoleh surat pernyataan manajemen atau manajemen representation letter. Nah, surat ini merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh manajemen yang berisi bahwa manajemen itu bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Sehingga auditor itu harus memperoleh surat tersebut atau surat pernyataan manajemen tersebut itu sebagai bukti tambahan bahwa pihak manajemen itu telah mengungkapkan semua informasi penting dalam laporan keuangan. Dan laporan keuangan tersebut itu telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada informasi penting yang disembunyikan oleh manajemen perusahaan. Serta semua komitmen kontingensi dan risiko itu telah diungkapkan oleh perusahaan. Biasanya, surat pernyataan manajemen ini ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan. Nah, terkait dengan aktivitas untuk memperoleh surat pernyataan manajemen tersebut atau manajemen representation letter tersebut, yaitu pihak auditor itu meminta manajemen untuk
menandatangani surat pernyataan manajemen tersebut atau manajemen representation letter dan memastikan bahwa surat tersebut itu telah mencakup seluruh hal yang signifikan, baik itu hubungannya dengan fraud, komitmen, ataupun kontingensi, serta mencocokkan isi surat dengan temuan audit. Nah, adapun tujuan dari hal tersebut yaitu untuk menambah bukti audit yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan kelengkapan informasi. Tahapan berikutnya adalah melakukan review terhadap program audit dan kertas kerja audit, di mana review ini dilakukan secara berjenjang, yaitu dilakukan oleh senior, supervisor, manajer, lalu dilakukan oleh partner. Nah, senior auditor, manajer, dan partner ini tentunya melakukan review bertingkat terhadap kertas kerja audit untuk memastikan ketepatan, kelengkapan, dan konsistensi dokumen audit, dan juga memastikan kesesuaian bukti dengan kesimpulan audit, dan memastikan bahwa tidak ada bagian audit yang belum dikerjakan, dan semua temuan ini telah di-clear dengan pihak manajemen, dan memastikan bahwa standar profesional ini telah dipenuhi dalam pelaksanaan audit tersebut. Nah, review ini penting untuk mengurangi terhadap risiko litigasi dan meningkatkan terhadap kualitas audit. Nah, tindakan yang dapat dilakukan oleh auditor dalam melakukan review program audit dan kertas kerja audit ini yaitu memastikan bahwa semua prosedur audit itu telah dilaksanakan, lalu memverifikasi bahwa bukti audit itu cukup dan relevan dan menghapus atau menyelesaikan outstanding issue dan memastikan bahwa dokumen sesuai dengan standar internasional standar auditing atau standar pelaksanaan audit internal atau akuntan publik. Nah, juga menyimpulkan apakah temuan ini telah mendukung terhadap opini audit. Nah, tentunya tujuan dari tindakan mereview program audit dan kertas kerja audit ini adalah untuk menjamin kualitas audit dan meminimalkan risiko profesional yang bisa saja timbul dari pelaksanaan audit tersebut. Tahapan berikutnya adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait dengan penyajian laporan keuangan, di mana dalam hal ini auditor itu harus menilai apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar, dan dalam hal ini auditor menilai apakah laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar akuntansi dan mencerminkan substansi ekonomi dan memastikan pengungkapan yang lengkap dan memadai serta bebas dari material misstatement baik karena kesalahan maupun adanya kecurangan. Nah, dalam hal ini auditor itu juga memastikan bahwa footnote, pengungkapan resiko dan catatan atas laporan keuangan ini telah mencukupi. Adapun aktivitas dari tindakan melakukan evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor ini yaitu menilai konsistensi kebijakan akuntansi, menguji kecukupan catatan atas laporan keuangan, menilai apakah estimasi material ini wajar dan memeriksa pengungkapan risiko, transaksi pihak berelasi, dan informasi penting lainnya. Nah, tujuan dari evaluasi keseluruhan penyajian laporan keuangan adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta bebas dari salah saji material. Tahapan berikutnya dalam penyelesaian pekerjaan audit lapangan yaitu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Nah, dalam hal ini auditor tentunya harus berkomunikasi secara formal mengenai temuan signifikan, biasanya berupa manajemen letter yang berisi rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal atau melakukan diskusi temuan signifikan dan melakukan pembahasan estimasi akuntansi yang kompleks serta
melakukan evaluasi kebijakan akuntansi yang bersifat judgement. Nah, standar auditing tentunya mensyaratkan auditor untuk berkomunikasi terhadap pihak manajemen mengenai kelemahan pengendalian internal dan mungkin adanya fraud yang ditemukan meskipun hal tersebut itu tidak material. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam hal ini yaitu menyusun manajemen letter dan melaporkan kelemahan pengendalian internal terhadap manajemen, serta mendiskusikan misstatement dan estimasi yang signifikan dan menyampaikan isu going concern, serta berkomunikasi dengan komite audit ataupun dewan komisaris. Nah, tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memberikan nilai tambah, transparansi, dan memperbaiki terhadap pengendalian internal klien. Tahapan berikutnya yaitu menyelesaikan adjustment utama dan menentukan opini audit, sehingga dalam hal ini auditor itu merangkum semua temuan audit dalam memorandum kesimpulan dan menilai apakah salah saji itu terakumulasi melebihi materialitas dan menentukan jenis opini audit di mana pilihan terkait dengan opini audit ini bisa wajar tanpa pengecualian atau opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya, atau opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar atau tidak memberikan pendapat terkait dengan jenis opini tersebut. Selain itu juga menyiapkan draft laporan audit sehingga kita ketahui bahwa tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghasilkan opini yang tepat sesuai dengan bukti audit yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu melakukan finalisasi dokumentasi dan administrasi audit, yaitu dengan mengunci atau menglog file audit dan menyiapkan dokumentasi finalnya berupa laporan audit, manajemen letter, dan ringkasan isu audit, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kantor akuntan publik dalam prosedur audit yang dijalankan, serta menyimpan dokumentasi audit itu sesuai dengan periode retensi standar audit, yaitu biasanya adalah 5-7 tahun. Nah, itulah tahapan aktivitas dalam penyelesaian pekerjaan audit lapangan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan subsequent event atau peristiwa kemudian, di mana ini merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, tetapi sebelum tanggal laporan auditor menandatangani laporan audit dan berpotensi mempengaruhi terhadap laporan keuangan atau pengungkapan dalam laporan audit tersebut. Nah, peristiwa kemudian atau subsequent event ini merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tetapi sebelum laporan audit ditandatangani. Nah, auditor dan perusahaan ini biasanya menentukan apakah peristiwa tersebut itu memerlukan penyesuaian, pengungkapan, atau paragraf penekanan dalam laporan audit. Nah, subsequent event ini merupakan kejadian yang berlangsung antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Misalnya, tanggal laporan keuangan itu adalah pada tanggal 31 Desember di tahun 2024, sedangkan tanggal laporan auditor ini adalah 15 Maret 2025. Maka yang dimaksud dengan subsequent event itu antara laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor. Nah, peristiwa ini tentunya dapat mengharuskan penyesuaian terhadap angka laporan keuangan atau hanya pengungkapan tambahan tergantung jenis temuannya pada saat peristiwa kemudian tersebut. Terkait dengan subsequent event atau peristiwa kemudian, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peristiwa yang memerlukan penyesuaian atau adjustment event,
di mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang sudah ada pada tanggal laporan keuangan. Dan dalam hal ini, peristiwa ini tentunya mengubah terhadap angka pada laporan keuangan. Contoh terkait dengan peristiwa yang memerlukan penyesuaian ini, yang pertama yaitu bisa saja terjadi kebangkrutan pelanggan setelah tanggal neraca yang akibatnya kondisi keuangan yang sudah memburuk sebelumnya tentunya menyesuaikan terhadap cadangan kerugian piutang. Atau contoh yang kedua yaitu adanya putusan pengadilan terkait dengan kasus hukum yang sudah berjalan sebelum tanggal neraca, sehingga perusahaan dalam hal ini harus mengakui kewajiban tersebut. Atau bisa saja ditemukannya kesalahan perhitungan persediaan pada periode berjalan, sehingga perlu dilakukan adjustment terhadap laporan keuangan yang dampaknya adalah mengubah angka pada laporan keuangan. Atau bisa saja ditemukan bukti penurunan nilai aset yang sudah terjadi sebelum tanggal neraca. Sehingga dari contoh-contoh tersebut, maka peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap angka pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Peristiwa kedua terkait dengan subsequent event ini yaitu peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian atau non-adjustment event, di mana peristiwa ini menunjukkan kondisi baru yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, namun bukan kondisi sebelumnya dan hanya perlu pengungkapan kecuali sifat dari peristiwa tersebut itu sangat signifikan sehingga butuh yang namanya penekanan terhadap laporan audit atau opini yang dikeluarkan oleh auditor. Nah, contoh dari peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian ini misalnya adanya kebakaran besar yang menghancurkan pabrik pada tanggal setelah tanggal neraca. Dan yang kedua misalnya adanya penggabungan usaha atau merger setelah tanggal laporan keuangan atau adanya pengumuman dividen pada periode tahun berikutnya yaitu pasca tanggal neraca atau adanya perubahan nilai pasar investasi secara signifikan setelah tanggal neraca. Sehingga peristiwa-peristiwa tersebut itu merupakan peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian sehingga tidak perlu mengubah angka pada laporan keuangan. Namun perlu diungkapkan jika hal tersebut itu sifatnya material. Terkait dengan peran auditor dalam menilai peristiwa kemudian atau subsequent event ini, maka auditor ini memiliki tanggung jawab di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanggung jawab auditor setelah tanggal laporan keuangan tetapi sebelum tanggal opini itu diterbitkan. Maka dalam hal ini, auditor itu harus melakukan prosedur untuk mengidentifikasi peristiwa kemudian tersebut, seperti menanyakan kepada manajemen, membaca notulen rapat, atau memeriksa laporan keuangan interim, atau memeriksa transaksi signifikan setelah tanggal neraca. Sedangkan kalau ini kejadiannya setelah tanggal laporan auditor itu diterbitkan, maka jika auditor dalam hal ini mengetahui adanya peristiwa yang material setelah laporan audit itu diterbitkan, dalam hal ini auditor itu harus menentukan apakah laporan audit tersebut itu perlu direvisi. Nah, jika perlu direvisi, maka dalam hal ini auditor itu harus mengeluarkan laporan audit yang baru dan menambahkan paragraf penekanan terkait dengan peristiwa tersebut atau mengubah opini audit bila
diperlukan terkait dengan peristiwa kemudian tersebut. Berikut ini adalah contoh mengenai pengungkapan peristiwa kemudian atau subsequent event, di mana contoh yang pertama yaitu merupakan peristiwa yang butuh penyesuaian atau adjustment event. Nah, pada tanggal 15 Januari 2025, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan harus membayar kompensasi sebesar 5 miliar atas gugatan hukum yang telah berjalan sejak tahun 2024. Atas dasar putusan tersebut, perusahaan menyesuaikan cadangan kewajiban dalam laporan keuangan tahun 2024. Nah, contoh lain terkait dengan peristiwa subsequent event yang tidak perlu adanya adjustment atau penyesuaian, misal pada tanggal 10 Januari 2025, pabrik utama perusahaan terbakar. Kejadian tersebut tidak berkaitan dengan kondisi pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, perusahaan mengungkapkan dampak kejadian tersebut dalam catatan laporan keuangan. Namun, jika peristiwa kemudian ini bersifat material dan perlu pemahaman pengguna, maka auditor itu dapat menambahkan yang namanya paragraf penekanan. Contoh misalnya, kami menarik perhatian pada catatan 30 yang menjelaskan peristiwa kebakaran pabrik pada tanggal 10 Januari 2025 setelah tanggal laporan keuangan. Nah, peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian tetapi penting untuk pemahaman laporan keuangan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Ini berarti opini yang dilakukan oleh auditor atau diberikan oleh auditor diberikan paragraf penekanan terkait dengan peristiwa kemudian atau subsequent event tersebut. Bahasan berikutnya adalah terkait pendapat atau opini audit, di mana opini audit itu kita ketahui ada 5 opini yang dapat diberikan oleh auditor. Nah, yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified. Nah, opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan bahwa auditor tersebut itu telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini tersebut. Nah, opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan bukti bahwa laporan keuangan perusahaan itu dianggap akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar, sehingga memberikan tingkat keyakinan tinggi kepada para pengguna laporan keuangan. Nah, opini ini tentunya menunjukkan bahwa laporan keuangan itu andal digunakan oleh pengguna seperti investor, kreditor, regulator, dan manajemen. Dan auditor dalam hal ini menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar, disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan tidak ada salah saji material serta bukti audit cukup dan tepat. Terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian ini, maka opini ini dibuat di mana auditor itu menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan itu bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Selain itu, kebijakan akuntansi itu digunakan secara konsisten dari periode sebelumnya, serta pengungkapan atau disclosure itu memadai dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, bukti audit juga memadai dan memenuhi standar audit, dan tidak ada pembatasan ruang lingkup audit yang signifikan, serta pengendalian internal itu memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Nah, karakteristik
dari opini wajar tanpa pengecualian ini, yaitu tidak ada pengecualian pada akun atau transaksi tertentu. Selain itu, auditor ini tidak menemukan masalah yang dapat mempengaruhi terhadap kelayakan penyajian laporan keuangan dan tidak ada indikasi masalah going concern yang signifikan. Atau bila ada, ini sudah diungkapkan dengan memadai serta tidak ada penggunaan metode akuntansi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Contoh terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian ini yang dibuat dalam laporan audit, misalnya, menurut opini kami, laporan keuangan PT ABC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, itu contoh paragraf opini terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian yang disajikan dalam laporan audit. Opini yang kedua terkait dengan opini audit ini adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya, di mana opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya ini merupakan opini audit di mana auditor tetap menyatakan bahwa laporan keuangan ini telah disajikan secara wajar dalam sebuah hal yang material, tetapi auditor itu menambahkan paragraf khusus untuk menarik perhatian pengguna pada informasi penting tertentu yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan atau pada kondisi lain yang relevan. Nah, opini ini atau opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya ini merupakan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya tetap sebagai masuk dalam kategori opini wajar tanpa pengecualian. Hanya saja auditor itu ingin memastikan bahwa pengguna laporan keuangan ini memahami suatu hal penting. Nah, meski terdapat paragraf tambahan, opininya itu tetap dinyatakan sebagai opini wajar tanpa pengecualian. Tidak ada salah saji material di sini dan tidak ada pembatasan terhadap ruang lingkup audit dan laporan keuangan. Ini tetap memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Nah, opini ini tetap merupakan opini wajar tanpa adanya modifikasi terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Kalau disederhanakan terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya ini, auditor itu tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, namun menambahkan paragraf khusus untuk menekankan hal penting yang perlu diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan. Dan ini disajikan dalam laporan audit yang dibuat oleh auditor. Nah, contoh yang bisa saja menjadi paragraf penekanan atau paragraf lainnya adalah terkait dengan mungkin adanya ketidakpastian hukum yang signifikan, atau mungkin adanya perubahan prinsip akuntansi, atau mungkin adanya permasalahan terhadap going concern atau kelangsungan usaha yang diragukan oleh auditor, tetapi tetap dijelaskan secara memadai dalam laporan audit tersebut. Nah, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya ini tetap dinyatakan sebagai opini wajar tanpa pengecualian, tetapi auditor dalam hal ini itu menambahkan penjelasan ekstra terhadap poin-poin penting yang perlu menjadi perhatian oleh pengguna laporan keuangan.
Terkait dengan penjelasan mengenai opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya, ini merupakan opini wajar yang disertai dengan paragraf tambahan untuk menekankan suatu hal penting yang diungkapkan atau memberikan informasi tambahan terkait dengan hasil audit. Nah, terkait dengan paragraf penekanan atau menekankan suatu hal yang perlu diungkapkan, maka paragraf ini itu ditambahkan ketika auditor itu perlu menekankan suatu hal yang diungkapkan oleh entitas yang dianggap sangat penting untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Nah, hal yang ditekankan itu sudah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan terkait dengan paragraf lainnya, yaitu dengan tujuan untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan audit, ini biasanya paragraf tersebut itu digunakan untuk masalah yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi auditor itu menilai perlu untuk disampaikan agar pengguna ini memahami audit, tanggung jawab auditor, dan laporan audit. Untuk penjelasan detailnya terkait dengan paragraf penekanan, di mana situasi yang mengharuskan adanya paragraf penekanan dalam opini wajar tanpa pengecualian tersebut itu apabila terdapat kondisi yang signifikan namun tidak mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Misalnya terkait dengan ketidakpastian yang signifikan. Di sini mungkin saja adanya gugatan hukum yang belum selesai tetapi telah diungkapkan secara memadai, atau berhubungan dengan going concern atau keberlanjutan usaha namun tetap sesuai dengan pengungkapan. Misal perusahaan itu mengalami masalah likuiditas tetapi catatan telah mengungkapkan resiko kelangsungan usaha tersebut. Atau mungkin terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan, di mana jika perusahaan ini mengganti metode akuntansi sesuai dengan standar baru dan diungkapkan dengan benar, maka perlu penekanan atau paragraf penekanan dalam opini wajar tanpa pengecualian tersebut. Atau mungkin adanya peristiwa penting setelah tanggal laporan keuangan, semisal adanya bencana alam atau akuisisi besar yang diungkapkan di catatan laporan keuangan, atau bisa saja berkaitan dengan catatan penting terkait transaksi yang kompleks seperti adanya restrukturisasi utang atau valuasi aset tidak biasa. Sehingga hal tersebut itu yang menjadi poin untuk memberikan paragraf penekanan terhadap opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh auditor. Sedangkan terkait dengan paragraf lainnya, dalam situasi yang mengharuskan dibumbuhi paragraf lainnya pada opini wajar tanpa pengecualian, ini digunakan ketika hal penting yang tidak terkait langsung dengan laporan keuangan itu dibutuhkan untuk disampaikan dalam laporan audit pada paragraf yang disampaikan dalam opini wajar tanpa pengecualian. Nah, bisa saja berupa penjelasan bahwa laporan keuangan entitas lain ini telah diaudit oleh auditor yang berbeda, atau mungkin pembatasan penggunaan laporan auditor, atau mungkin penjelasan mengenai laporan keuangan komparatif dari auditor sebelumnya, atau bisa saja penjelasan mengenai audit terhadap komponen tertentu dalam grup usaha, atau mungkin hal lain yang membantu pemahaman pengguna tentang hasil audit yang dibuat oleh auditor tersebut. Contoh paragraf opini audit yang berkaitan dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya, yaitu menurut opini kami, laporan keuangan PT ABC
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, kalau ada paragraf penekanan, maka ada tambahan alinea di mana berbunyi, kami menarik perhatian pada catatan 25 atas laporan keuangan yang menggambarkan ketidakpastian signifikan terkait dengan gugatan hukum yang sedang berlangsung. Nah, opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Sedangkan bila mana kondisinya mengharuskan paragraf lainnya, maka redaksi yang dibuat setelah opini tersebut yaitu kami ingin menarik perhatian pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan PT ABC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ini diaudit oleh auditor lain yang mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian pada tanggal 15 Maret 2024. Nah, paragraf ini tidak mempengaruhi opini atas laporan keuangan tahun berjalan. Nah, ini adalah contoh opini wajar tanpa pengecualian, baik dengan paragraf penekanan ataupun dengan menggunakan paragraf lainnya. Opini berikutnya adalah terkait dengan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, opini wajar dengan pengecualian ini merupakan opini audit di mana auditor itu menyatakan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan itu disajikan secara wajar kecuali untuk dampak dari bagian tertentu yang bermasalah. Artinya, terdapat salah saji material atau pembatasan ruang lingkup, namun permasalahan tersebut itu tidak bersifat menyeluruh, sehingga laporan keuangan secara umum itu masih dapat dipercaya. Dengan kata lain, laporan keuangan itu dianggap wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk area tertentu yang dijelaskan oleh auditor. Nah, dalam hal ini, auditor itu menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut wajar kecuali untuk bagian tertentu yang bermasalah karena salah saji material namun tidak menyeluruh atau adanya batasan ruang lingkup yang tidak material secara menyeluruh. Nah, terkait dengan opini wajar dengan pengecualian ini, diberikan ketika sebagian kecil laporan keuangan terdapat masalah material tetapi tidak merusak kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan. Ini merupakan opini setengah baik karena masih menunjukkan keandalan laporan keuangan dengan adanya pengecualian tertentu. Opini wajar dengan pengecualian ini diberikan ketika terdapat salah saji material tetapi tidak mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan. Atau dalam hal ini, auditor itu mengalami pembatasan ruang lingkup sehingga tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup pada area tertentu, tetapi ketidaklengkapan tersebut itu tidak mempengaruhi keseluruhan dalam laporan keuangan. Terkait dengan adanya dua alasan yang dapat dipenuhi oleh auditor untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian, maka bila mana salah satu kondisi tersebut terpenuhi, maka auditor itu dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian. Nah, dua kondisi tersebut yaitu yang pertama adalah salah saji material yang tidak meluas. Contoh misalnya, perusahaan ini tidak menyajikan cadangan penurunan nilai persediaan tertentu, atau adanya kesalahan dalam perhitungan depresiasi untuk sebagian aset, atau adanya
pengungkapan tidak lengkap pada transaksi pihak berelasi, atau adanya salah saji hanya yang mempengaruhi akun tertentu dan tidak menyesatkan keseluruhan laporan keuangan. Maka salah saji material tersebut yang tidak meluas pada laporan keuangan ini dapat dijadikan landasan oleh auditor untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian. Nah, kondisi lainnya yaitu bisa saja adanya pembatasan ruang lingkup yang tidak signifikan secara luas. Contoh misalnya, auditor itu tidak dapat mengobservasi perhitungan fisik persediaan, tetapi persediaan tersebut itu bukan akun yang material bagi perusahaan. Atau adanya dokumen tertentu yang hilang tetapi tidak mempengaruhi terhadap seluruh laporan keuangan perusahaan. Atau auditor itu tidak dapat mengonfirmasi piutang dari beberapa debitur kecil, atau mungkin saja adanya ruang lingkup terbatas pada area tertentu saja. Sehingga dalam hal ini, maka auditor itu memiliki hak untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian. Contoh paragraf opini terkait dengan opini wajar dengan pengecualian ini yaitu, menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan PT ABC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, dasar opini wajar dengan pengecualian itu disebutkan bahwa perusahaan tidak dapat memberikan bukti memadai mengenai keberadaan persediaan tertentu yang tercatat sebesar 8 miliar 500 ribu rupiah, 8 miliar 500 juta rupiah, di mana oleh karena itu kami tidak dapat memastikan mengenai nilai persediaan tersebut. Nah, itu adalah contoh paragraf opini yang dapat ditemukan pada laporan audit. Opini berikutnya yang dapat diberikan oleh auditor adalah opini tidak wajar, di mana opini tidak wajar ini merupakan opini audit, di mana auditor itu menyatakan bahwa laporan keuangan itu tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Artinya, laporan keuangan itu mengandung salah saji yang material dan bersifat menyeluruh sehingga tidak dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Nah, opini tidak wajar ini diberikan ketika auditor itu menyimpulkan bahwa terdapat salah saji material dan salah saji material tersebut itu tentunya mempengaruhi sebagian besar dari laporan keuangan atau adanya salah saji yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan atau tidak berguna. Nah, opini tidak wajar ini menunjukkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan itu dinyatakan tidak wajar. Auditor itu dapat menyatakan bahwa laporan keuangan ini tidak menyajikan secara wajar karena salah saji material dan bersifat menyeluruh. Contoh misalnya terkait dengan adanya pengakuan pendapatan yang sangat salah atau adanya laporan keuangan yang disusun tidak sesuai standar akuntansi atau adanya manipulasi signifikan pada aset atau liabilitas atau perusahaan mengakui pendapatan sebelum waktunya sehingga laba meningkat sangat besar, atau adanya aset tetap yang dicatat jauh di atas nilai wajarnya sehingga neraca ini menyesatkan, atau adanya persediaan yang dinyatakan 2 kali lipat karena adanya manipulasi, atau bisa saja karena laporan arus kas ini tidak disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan tidak mencerminkan terhadap transaksi yang benar.
Nah, opini tidak wajar ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu menyesatkan. Nah, terkait dengan opini tidak wajar ini menyatakan bahwa laporan keuangan ini tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan karena tidak mengikuti standar akuntansi dan berisiko kesalahan signifikan yang dapat mempengaruhi terhadap keseluruhan laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa opini tidak wajar ini merupakan opini terburuk bagi perusahaan dalam ranah audit laporan keuangan. Auditor dalam hal ini dapat mengeluarkan opini tidak wajar apabila terjadi salah saji material dan menyeluruh. Contoh misalnya terkait dengan adanya manipulasi besar dalam pengakuan pendapatan atau adanya aset yang dicatat dengan metode yang sepenuhnya keliru atau tidak mencatat liabilitas yang sifatnya besar yang seharusnya diakui atau adanya perusahaan yang tidak mengikuti standar akuntansi keuangan dalam sebagian besar akunnya. Atau adanya ketidaksesuaian standar akuntansi yang signifikan, misalnya dalam hal ini perusahaan itu menggunakan basis akuntansi yang salah atau menyimpang atau tidak mengungkapkan informasi penting yang wajib disajikan atau melakukan estimasi akuntansi yang sangat tidak wajar atau jika penyimpangan ini sangat besar dan mempengaruhi banyak akun, maka opini ini dapat berubah menjadi opini tidak wajar, bukan sekedar qualified. Nah, atas hal tersebut itulah maka auditor itu dapat mengeluarkan opini tidak wajar. Contoh paragraf opini yang dapat muncul dalam laporan audit terkait dengan opini tidak wajar ini yaitu, menurut opini kami, karena dampak material dan menyeluruh dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini tidak wajar, laporan keuangan PT ABC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, dasar opini tidak wajar itu disebutkan bahwa perusahaan telah mengakui pendapatan secara tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku umum, yang dalam hal ini mengakibatkan kewajiban dan pendapatan itu dicatat secara salah secara material. Dan yang terakhir terkait dengan pendapat atau opini audit adalah pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer, di mana pernyataan tidak memberikan pendapat ini merupakan opini audit di mana auditor itu tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membentuk opini atau karena auditor itu tidak independen. Artinya, auditor tidak memiliki dasar yang memadai untuk menyatakan apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Dengan kata lain, auditor tidak dapat menyimpulkan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Nah, ini merupakan opini yang paling serius setelah opini tidak wajar dan umumnya memberikan sinyal resiko besar bagi perusahaan ketika laporan auditnya itu memperoleh pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Nah, auditor menyatakan disclaimer ini ketika batasan ruang lingkup yang sangat besar atau auditor tidak independen atau tidak memperoleh bukti audit yang memadai. Dalam hal ini bukti audit dianggap tidak cukup untuk mendukung terhadap opini atau
ketidakcukupan bukti tersebut itu bersifat material dan menyeluruh, sehingga dalam hal ini auditor itu tidak dapat melakukan penilaian atas laporan keuangan secara keseluruhan. Maka atas dasar hal tersebut itu, auditor dapat menyatakan disclaimer atau pernyataan tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan yang diauditnya tersebut. Adapun penyebab utama bahwa auditor itu dapat memberikan opini disclaimer atau pernyataan tidak memberikan pendapat ini disebabkan oleh 3 hal, di mana yang pertama adalah adanya pembatasan ruang lingkup audit yang sangat signifikan, sehingga dalam hal ini auditor itu tidak dapat mengumpulkan bukti penting karena bisa saja manajemen ini membatasi terhadap akses dokumen, data, ataupun personel. Selain itu, bisa saja auditor itu tidak diizinkan untuk melakukan prosedur audit kritis dan bisa saja dokumen penting di perusahaan itu hilang atau dihancurkan dan bisa saja karena sistem akuntansi yang rusak atau tidak dapat diakses. Atau adanya pembatasan tersebut itu membuat auditor itu tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan standarnya. Atau penyebab yang kedua, bahwa auditor itu dapat membuat pernyataan disclaimer atau pernyataan tidak memberikan pendapat itu karena ketidakcukupan bukti yang sangat material. Contohnya misalnya tidak dapat memverifikasi saldo kas atau persediaan yang besar, atau tidak ada catatan akuntansi yang memadai, atau perusahaan itu tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar. Nah, penyebab lainnya bahwa auditor dapat menyatakan tidak memberikan pendapat itu bisa disebabkan karena auditor yang tidak independen. Nah, jika auditor itu memiliki konflik kepentingan atau hubungan keuangan atau hubungan pribadi dengan klien, maka dalam hal ini auditor itu secara otomatis tidak dapat memberikan opini. Oleh karena itu, laporan yang dikeluarkan ini dapat memberikan opini disclaimer. Nah, sehingga dapat menyebabkan auditor itu membuat pernyataan tidak memberikan pendapat. Berikut ini contoh situasi yang dapat menghasilkan pernyataan tidak memberikan pendapat, yaitu semisalnya perusahaan menolak untuk memberikan bukti atas transaksi besar, atau bisa saja auditor itu ditolak untuk melakukan prosedur penting, atau bisa saja auditor itu tidak dapat mengobservasi persediaan material dan tidak ada cara lain untuk memastikan keberadaannya, atau karena sistem keuangan perusahaan yang diretas sehingga data hilang, atau bisa saja karena dokumen perusahaan hilang atau tidak tersedia, atau bisa karena auditor sebelumnya itu tidak independen dalam penugasan, semisal auditornya adalah saudara kandung dari direktur utama. Maka ini sifatnya auditor itu tidak independen. Sehingga ketika dihadapkan pada situasi tersebut, maka auditor itu tidak dapat menilai kewajaran dari laporan keuangan sehingga memiliki hak untuk memberikan pernyataan atau opini disclaimer, yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Berikut ini adalah contoh paragraf opini yang berkaitan dengan pernyataan tidak memberikan pendapat, di mana redaksi yang dapat ditemui dalam laporan audit yaitu karena besarnya pembatasan ruang lingkup audit yang dijelaskan dalam paragraf dasar tidak memberikan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan PT ABC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun dasar tidak memberikan pendapat, dalam hal ini manajemen tidak memberikan akses terhadap dokumen pendukung transaksi material dan kami tidak dapat melaksanakan prosedur alternatif yang memadai untuk memperoleh bukti audit tersebut.
Nah, itu contoh paragraf opini yang berhubungan dengan opini disclaimer atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Berikut ini adalah perbedaan yang dapat dilihat mengenai opini auditor, di mana opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan opini yang diberikan oleh auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar dalam semua hal material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, penyebab diberikannya opini wajar tanpa pengecualian ini karena tidak ada salah saji material dan juga tidak ada pembatasan ruang lingkup dalam pelaksanaan audit serta pengungkapan ini dilakukan secara memadai. Nah, dalam hal ini terkait dengan masalah pada opini wajar tanpa pengecualian ini adalah tidak material dan tidak ada masalah yang sifatnya signifikan. Contoh misalnya yaitu semua akun itu dinilai wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan tidak ada temuan yang sifatnya material. Sedangkan terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan ataupun paragraf lainnya, ini merupakan opini yang sebenarnya opini tersebut itu tetap wajar tanpa pengecualian, namun ada paragraf tambahan untuk menyoroti hal penting yang ingin diungkapkan oleh auditor. Penyebab dari opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya ini karena adanya ketidakpastian yang signifikan atau adanya kejadian penting atau adanya perubahan kebijakan akuntansi atau bisa saja disebabkan adanya informasi audit tambahan. Nah, masalah yang muncul terkait dari opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya ini adalah tidak mempengaruhi terhadap opini, hanya saja adanya informasi tambahan yang penting yang perlu diungkapkan oleh auditor. Contoh terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya ini adalah terkait dengan going concern atau keberlanjutan usaha yang terancam namun diungkapkan secara memadai. Atau mungkin adanya gugatan hukum yang signifikan atau mungkin adanya peristiwa yang terjadi pasca tanggal neraca. Nah, opini berikutnya yaitu terkait dengan opini wajar dengan pengecualian. Ini artinya laporan keuangan itu dianggap wajar kecuali untuk bagian tertentu yang bermasalah. Biasanya ini disebabkan karena adanya salah saji material namun tidak menyeluruh atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup tertentu. Nah, masalah yang muncul dari opini wajar dengan pengecualian ini adalah terkait dengan material tapi tidak pervasif atau tidak mempengaruhi terhadap keseluruhan dari laporan keuangan yang diaudit tersebut. Contoh misalnya, auditor itu tidak dapat memverifikasi sebagian persediaan atau mungkin adanya pengungkapan transaksi dari pihak berelasi yang kurang lengkap. Sehingga diberikanlah opini wajar dengan pengecualian pada bagian tertentu yang bermasalah tersebut. Nah, opini berikutnya adalah terkait dengan opini tidak wajar, di mana opini tidak wajar ini, auditor itu menyatakan bahwa laporan keuangan itu tidak wajar sama sekali secara keseluruhan. Nah, penyebabnya biasanya diakibatkan oleh adanya salah saji material dan bersifat menyeluruh. Biasanya masalah yang muncul dari opini tidak wajar ini adalah material dan bersifat menyeluruh atau pervasif sehingga mempengaruhi kewajaran secara keseluruhan terhadap laporan keuangan yang diaudit tersebut. Contoh misalnya terkait opini tidak wajar ini adalah adanya manipulasi pendapatan secara besar-besaran atau laporan keuangan yang tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku atau adanya aset yang dicatat dengan metode yang salah. Dan yang terakhir yaitu
terkait dengan pernyataan tidak memberikan pendapat yang dilakukan oleh auditor atau disclaimer, di mana hal ini auditor itu tidak memberikan opini sama sekali terkait dengan hasil auditnya. Nah, penyebabnya itu karena adanya pembatasan ruang lingkup yang sangat signifikan atau karena adanya bukti audit yang sangat tidak cukup atau auditor itu tidak independen. Nah, masalah yang muncul dari pernyataan tidak memberikan pendapat ini biasanya sifatnya menyeluruh atau pervasif sehingga bukti tidak memadai untuk dapat menyimpulkan terhadap opini audit. Nah, contoh misalnya yaitu auditor tidak dapat melakukan prosedur audit penting atau adanya dokumen yang hilang atau auditor itu tidak independen. Nah, itu adalah beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari opini auditor. Kalau kita bandingkan dari 5 opini audit tersebut berdasarkan pada tingkat masalahnya, maka untuk opini wajar tanpa pengecualian itu tidak ada salah saji material dan juga tidak ada yang pervasif atau yang bersifat menyeluruh terhadap kesalahan dalam laporan keuangan tersebut. Dan bukti audit itu cukup adanya sehingga dapat menyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Sedangkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya, ini sebenarnya tidak ada salah saji material dan juga tidak ada hal yang bersifat menyeluruh atau bersifat pervasif. Namun, buktinya itu memang cukup, hanya saja ada informasi penting yang perlu disampaikan oleh auditor dalam paragraf penekanan atau paragraf lainnya. Sedangkan opini wajar dengan pengecualian ini ada salah saji material dan sifatnya itu tidak menyeluruh atau tidak pervasif. Sedangkan bukti auditnya itu tergantung apakah dirasa kurang tapi terbatas pada hal yang dikecualikan tersebut. Sedangkan terkait dengan opini tidak wajar, ini tidak ada adanya salah saji material yang sifatnya menyeluruh. Dan bukti auditnya itu cukup untuk membuktikan bahwa ada hal yang terjadi pada laporan keuangan tersebut yang menunjukkan adanya kesalahan besar sehingga perlu untuk memberikan opini tidak wajar terhadap laporan keuangan yang diaudit tersebut. Nah, terkait dengan opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer, ini tidak dapat disimpulkan terhadap salah saji material dan untuk sifatnya apakah pervasif atau tidak, ini sebenarnya sifatnya pervasif atau menyeluruh karena auditor itu tidak bisa memperoleh bukti yang cukup untuk dapat memberikan opini atau memberikan pendapat. Sehingga dirasa bahwa bukti auditnya itu tidak cukup memadai dan auditor memiliki hak untuk tidak memberikan pendapat atau disclaimer terhadap laporan keuangan yang diauditnya tersebut. Kalau kita maknai sederhana terkait dari 5 opini audit tersebut, untuk opini wajar tanpa pengecualian ini dianggap bahwa semuanya baik dan semuanya sesuai. Sedangkan opini wajar dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya, ini artinya laporan keuangannya itu baik tapi perlu diperhatikan pada hal yang penting yang diungkapkan dalam paragraf penekanan atau paragraf lainnya tersebut. Sedangkan opini wajar dengan pengecualian ini artinya laporan keuangan tersebut itu disajikan dengan wajar, tapi ada salah satu area yang bermasalah yang dikecualikan dari opini wajar tersebut sehingga dianggap opininya adalah wajar dengan pengecualian. Dan untuk opini tidak wajar, ini artinya tidak wajar secara keseluruhan. Sedangkan opini tidak memberikan pendapat, ini dapat dimaknai bahwa tidak bisa berpendapat karena bukti itu tidak cukup atau auditor itu tidak independen.
Nah, kapan masing-masing opini ini diberikan? Sederhananya yaitu, jika laporan keuangan itu dirasa wajar, maka dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Sedangkan bila mana laporan keuangannya wajar tapi perlu adanya highlight atau hal penting yang perlu ditekankan, maka opini yang dapat diberikan adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atau paragraf lainnya. Sedangkan jika ada salah saji material tapi tidak menyeluruh atau pada bagian tertentu saja, maka opini yang dapat diberikan oleh auditor adalah opini wajar dengan pengecualian. Dan jika salah saji material itu terjadi dalam laporan keuangan dan sifatnya menyeluruh, maka opini yang dapat diberikan adalah opini tidak wajar. Sedangkan jika bukti itu dirasa kurang atau auditor itu tidak independen dalam pelaksanaan auditnya, maka auditor dapat memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Berikut adalah terkait dengan laporan audit bentuk pendek dan laporan audit bentuk panjang, di mana laporan audit bentuk pendek ini merupakan laporan audit yang dibuat secara ringkas, langsung pada opini dan hanya memuat poin-poin inti dari hasil audit tanpa penjelasan secara detail. Bentuk ini umum digunakan dalam audit laporan keuangan atau audit yang memerlukan penyampaian opini secara cepat dan formal. Nah, ciri-ciri dari laporan audit bentuk pendek ini yaitu strukturnya sangat singkat dan standar, fokus pada opini audit, tidak menguraikan prosedur audit secara panjang, dan tidak ada temuan detail yang tidak ditampilkan, serta digunakan untuk laporan kepada pemegang saham, regulator, ataupun kepada pihak eksternal. Sedangkan laporan audit berbentuk panjang ini merupakan laporan audit yang lebih lengkap, komprehensif, dan bersifat penjelasan detail mengenai prosedur audit, temuan analisis, kelemahan pengendalian internal, serta adanya rekomendasi. Nah, bentuk ini banyak digunakan dalam audit internal, audit kepatuhan, ataupun audit kinerja. Ciri-ciri dari laporan audit bentuk panjang ini berisi informasi secara detail, baik itu ruang lingkup, metode, temuan, sebab akibat, maupun rekomendasi. Dan sifatnya yaitu lebih panjang serta analitis, dan digunakan untuk manajemen internal, bukan untuk dipublikasikan, serta menampilkan penjelasan atas kelemahan pengendalian dan risiko audit. Dari laporan audit berbentuk panjang ataupun berbentuk pendek tersebut, itu pada prinsipnya merupakan laporan audit baku, di mana laporan audit baku ini adalah merupakan laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam profesi auditing, khususnya terkait dengan standar pelaporan auditing. Nah, laporan ini berbentuk formal dan memiliki struktur yang tetap atau strukturnya standar, sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dan ciri-ciri dari laporan audit bentuk baku ini yaitu yang pertama adalah mengikuti struktur standar yang diakui secara profesional dan sifatnya objektif, yaitu berisi temuan berdasarkan bukti audit serta lengkap terkait dengan laporannya, yaitu mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, temuan, simpulan, dan rekomendasi, serta dapat ditelusuri, yaitu didukung dengan bukti audit yang memadai, serta jelas dan ringkas, yaitu tujuannya adalah agar mudah dipahami oleh pihak manajemen terkait dengan hasil laporan audit tersebut. Berikut ini unsur-unsur dalam laporan audit yang baku sesuai dengan prinsip auditing, yaitu adanya judul laporan audit,
ada pihak penerima laporan, ada pendahuluan terkait dengan tujuan, ruang lingkup, maupun dasar audit. Ada juga metodologi audit dan juga ada temuan audit, juga ada kesimpulan dan rekomendasi serta adanya tanda tangan dan identitas dari auditor. Ini adalah beberapa contoh bentuk laporan audit independen yang biasanya kita akan temui pada laporan keuangan yang telah diaudit. Sebagai penutup, untuk lebih memahami mengenai materi kertas kerja pemeriksaan dalam mata kuliah pemeriksaan auditing 2 ini, maka dapat dilihat, dibaca, ataupun di-download pada link yang telah tersedia. Sebagai penutup, untuk lebih memahami dan mendalami terkait materi penyelesaian pekerjaan audit, opini audit, dan laporan audit pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 ini, maka materi itu dapat dipelajari ataupun di-download pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.